Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu dosen Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian autentik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Vivi Revitawati, dan rekan saya, Nailul Hasanah, dan juga Lara Eliza Firma. Eh, di sini kami akan menyajikan eh, materi tentang penilaian jurnal. Nah, materi pertama yaitu kriteria pembuatan jurnal pembelajaran. Nah, berikut ini adalah beberapa kriteria penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kepatuhan terhadap panduan penulisan. Nah, formatnya yaitu mengikuti format yang ditentukan oleh jurnal atau institusi seperti APA, MLA, atau format lain. Lalu untuk strukturnya biasanya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Lalu kerapian. Nah, penulisan harus rapi, bebas dari kesalahan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Lalu yang kedua yaitu originalitas dan keaslian. Nah, artikel harus menawarkan ide baru, temuan, atau pendekatan dalam pembelajaran yang belum banyak dibahas sebelumnya. Hindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber-sumber yang digunakan. Lalu yang ketiga yaitu tujuan dan relevansi. Nah, jurnal harus relevan dengan topik pendidikan atau pembelajaran yang dituju. Lalu, penelitian atau pembahasan dalam jurnal harus memiliki kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan. Lalu yang keempat yaitu kualitas metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan harus jelas dan sesuai dengan masalah yang diangkat. Lalu, validitas dan reliabilitas. Nah, data yang dihasilkan harus akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Lalu, untuk analisis data, yaitu hasil penelitian harus dianalisis secara mendalam dan disajikan dengan tepat. Misalnya menggunakan statistik, tabel, atau grafik. Lalu yang kelima yaitu referensi yang kuat. Nah, gunakan referensi dari sumber yang relevan dan terpercaya, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku, atau artikel yang sudah diakui di bidang pendidikan. Lalu sesuai dengan standar pengutipan ilmiah yang berlaku. Lalu yang keenam yaitu abstrak yang informatif. Nah, abstrak harus memberikan ringkasan singkat mengenai latar belakang penelitian, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu yang ketujuh yaitu pembahasan yang kritis dan signifikan. Nah, hasil penelitian atau analisis harus dijelaskan secara kritis, menyertakan interpretasi dan implikasi dari temuan yang diperoleh. Lalu sebutkan relevansi hasil terhadap teori atau praktik yang sudah ada. Lalu yang ke-8 yaitu keterbacaan dan keteraturan bahasa. Bahasa yang digunakan harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh pembaca yang menjadi target. Lalu penggunaan istilah teknis harus disertai penjelasan jika perlu. Eh, Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lara Eliza Firma. Kepada Lara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu yang ke-9, etika penulisan. Penulisan harus menjaga etika dalam penulisan ilmiah, termasuk menyatakan semua kontribusi rekan peneliti, mendapatkan persetujuan etis untuk penilaian yang menjaga privasi responden. Yang 10 yaitu kesimpulan dan berdasarkan data. Kesimpulan harus diambil berdasarkan data dan analisa yang ada, dan tidak mengandung spekulasi yang tidak didukung oleh hasil penelitian. Jika kriteria ini dipenuhi, jurnal pembelajaran yang ditulis kemungkinan besar akan memiliki kualitas tinggi dan dapat diterima oleh jurnal-jurnal pendidikan yang bereputasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang kedua, materi pembelajaran biologi yang dinilai dengan jurnal.
Materi pembelajaran biologi yang dinilai dengan jurnal biasanya merupakan topik-topik yang memerlukan pemahaman mendalam, refleksi kritis, dan aplikasi konsep dalam konteks praktis. Penilaian berbasis jurnal dapat dilakukan dalam beberapa jenis materi pembelajaran biologi seperti berikut. Yang pertama yaitu ekologi dan lingkungan. Pengamatan ekosistem. Siswa dapat diminta untuk membuat jurnal yang mencatat hasil pengamatan mereka di lapangan seperti hutan, taman, atau lingkungan lokal lokal. Di dalam jurnal, mereka bisa menganalisis hubungan antara organisme, rantai makanan, dan dampak manusia terhadap ekosistem. Perubahan iklim. Jurnal dapat digunakan untuk mendokumentasikan Baiklah, selanjutnya itu yang kedua, anatomi dan fisiologi manusia. Studi sistem tubuh, misalnya ketika mempelajari sistem pencernaan, siswa dapat menulis jurnal tentang eksperimen sederhana yang berkaitan dengan pencernaan makanan, atau mereka dapat mendokumentasikan proses pemahaman mereka terhadap fungsi dari organ-organ. Kesehatan dan penyakit, siswa bisa meminta untuk membuat jurnal yang membuat refleksi pribadi tentang topik kesehatan seperti gizi, gangguan sistem organ, atau isu kesehatan global seperti pandemi. Yang ketiga yaitu genetika dan bioteknologi. Analisis pewarisas sifat jurnal bisa digunakan untuk mencatat hasil pengamatan dan eksperimen tentang persilangan tanaman atau hewan termasuk diagram silsilah dan refleksi tentang pewarisan genetik. Teknologi DNA, ketika mempelajari bioteknologi, siswa bisa menulis jurnal tentang perkembangan terbaru dalam pengeditan gen seperti oh, oh, CRISPR, refleksi etika, dan implikasi terhadap masa depan. Yang keempat yaitu sel dan molekul biologi. Struktur sel dan fungsinya, siswa bisa membuat jurnal yang mencatat pengamatan mikroskopis tentang sel, organel, dan refleksi bagaimana mereka memahami proses-proses seperti pembelaan sel atau mitosis atau meiosis. Metabolisme sel saat belajar tentang respirasi seluler atau fotosintesis, siswa dapat menulis jurnal tentang eksperimen laboratorium yang dilakukan untuk memahami proses ini secara lebih mendalam. Yang kelima yaitu evolusi dan keanekaragaman hayati. Studi lapangan evolusi, siswa bisa membuat jurnal yang berisi catatan reflektif tentang spesies yang mereka amati, analisis tentang adaptasi, serta teori evolusi yang relevan. Taksonomi dan klasifikasi makhluk hidup, jurnal bisa mencakup pengamatan tentang variasi spesies yang ada di lingkungan setempat atau refleksi tentang keanekaragaman hayati global. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nailul Hasanah. Kepada Nailul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang keenam ada mikrobiologi. Pengamatan mikroorganisme. Siswa dapat mencatat hasil pengamatan mereka tentang mikroorganisme melalui mikroskop, baik di laboratorium maupun di dalam konteks lingkungan. Selanjutnya ada peran mikroba dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal dapat digunakan untuk mencatat pemahaman siswa tentang manfaat mikroorganisme seperti dalam proses fermentasi atau bahayanya seperti penyebaran penyakit. Yang ketujuh ada reproduksi dan perkembangan. Reproduksi seksual dan aseksual, siswa dapat menulis jurnal tentang perbedaan antara kedua jenis reproduksi.
termasuk contoh pengamatan dari tumbuhan atau hewan yang menunjukkan masing-masing jenis reproduksi. Selanjutnya ada perkembangan embrionik. Siswa bisa mencatat proses perkembangan embrio pada hewan atau tumbuhan yang mereka pelajari serta merefleksikan tentang tahapan-tahapan tersebut. Yang kedelapan ada studi perilaku hewan. Ada pengamatan perilaku hewan. Siswa dapat membuat jurnal berdasarkan pengamatan langsung atau melalui video tentang perilaku hewan seperti cara hewan berkomunikasi, migrasi, atau pola makan. Selanjutnya ada eksperimen etologi. Jurnal bisa mencatat eksperimen siswa dalam mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hewan tertentu. Selanjutnya ada biologi kelautan. Pengamatan ekosistem laut, jurnal bisa digunakan untuk mencatat hasil pengamatan tentang kehidupan laut, baik di lapangan atau dalam akuarium, termasuk adaptasi organisme laut. Selanjutnya ada polusi laut. Siswa dapat menulis jurnal tentang dampak pencemaran laut terhadap kehidupan biota laut dan refleksi tentang bagaimana hal ini mempengaruhi keseimbangan ekosistem global. Yang ke-10 ada bioteknologi dan etika ilmiah. Teknologi dan dampak sosial. Saat mempelajari bioteknologi, siswa bisa mempelajari jurnal tentang refleksi etis dan dampak sosial dari perkembangan teknologi dalam biologi. Misalnya pada bidang cloning, pengeditan gen, atau produksi pangan transgenik. Dalam semua materi ini, jurnal pembelajaran digunakan untuk menilai pemahaman konseptual, refleksi kritis, keterampilan berpikir ilmiah, dan kemampuan menghubungkan teori dengan praktik. Yang ketiga ada langkah-langkah membuat instrumen penilaian jurnal. Berikut langkah-langkah untuk membuat instrumen penilaian jurnal. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian, yaitu tentukan aspek pembelajaran seperti pemahaman materi, analisis, refleksi yang ini dinilai. Selanjutnya ada menetapkan kriteria penilaian, yaitu menentukan kriteria seperti relevansi, konten, kejelasan struktur tulisan, kedalaman analis, penggunaan bukti atau data, serta kreativitas dan orisinalitas. Yang ketiga, membuat rubrik penilaian, yaitu buat skala penilaian misalnya 1-4 untuk setiap kriteria agar penilaian menjadi objektif dan terukur. Yang keempat ada uji coba instrumen, yaitu dengan menggunakan instrumen penilaian pada beberapa jurnal. Siswa dapat memastikan konsistensi. Yang kelima ada evaluasi dan revisi, yaitu melakukan evaluasi dan revisi instrumen sesuai dengan kebutuhan agar lebih efektif dan sesuai tujuan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nailul Hasanah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Atas kesalahan kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.